Namaku Ratri, usia 34 tahun, seorang wanita mandiri dan pemilik usaha perlengkapan rumah tangga yang cukup sukses. Selama bertahun-tahun aku hidup sendiri, fokus bekerja, membesarkan usaha, dan menjaga nama baik keluargaku. Dalam kesibukan itu, aku tak sadar bahwa kesendirianku membuatku menjadi target sempurna bagi seorang pria licik bernama Guntur. Kami bertemu di sebuah acara seminar bisnis kecil. Dia memperkenalkan diri sebagai duda, mengaku istrinya telah meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Guntur tampak begitu meyakinkan, sopan, perhatian, dan bersikap matang. Wajahnya memang biasa saja, tapi pembawaannya menenangkan. Dia banyak bercerita tentang kesepian, tentang betapa sulitnya menjadi duda dan membesarkan hidup sendiri. Hatiku yang selama ini sunyi pun mulai terbuka. "Kamu seperti cahaya di hidupku, Rat," ucapnya suatu malam saat kami makan malam di sebuah restoran sederhana. "Aku nggak pernah percaya bisa jatuh cinta lagi sampai aku kenal kamu." Guntur tampak begitu tulus. Dia selalu memelukku dengan penuh kehangatan, memanggilku sayang, dan membantuku dengan hal-hal kecil seperti mengecek mobil atau mengingatkanku makan. Kurang lebih 6 bulan setelah kami intens berhubungan, dia melamarku. Aku sempat ragu, tapi saat melihat ketulusan di matanya, aku luluh juga. Lagi pula, siapa sih yang tak ingin punya suami setelah lama sendiri? Pernikahan kami digelar secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aneh memang, Guntur tak banyak mengundang keluarga atau teman. Katanya dia tak punya banyak kerabat yang masih dekat. Aku maklum, mengira masa lalunya sebagai duda membuatnya menjaga jarak. Setelah menikah, Guntur tinggal bersamaku. Aku pemilik rumah, mobil, dan semua yang kami butuhkan. Awalnya aku tak mempermasalahkan, karena memang dia bilang belum punya banyak simpanan. Aku pikir, ya sudahlah, namanya juga pasangan suami istri, rezeki kan bisa dicari bersama. Namun perlahan, ada yang terasa janggal. Setiap bulan, Guntur rutin mengambil uang dari ATM dengan jumlah yang terus meningkat. Kadang 5 juta, kadang 10 juta. Pernah suatu kali aku menegurnya karena saldo rekening bersama kami menurun drastis. "Mas, ini pengeluaran kita kenapa banyak banget ya? Kamu lagi bantu siapa?" Tanyaku pelan, berharap tidak terdengar seperti menginterogasi. "Cuma bantu teman lama yang lagi susah, sayang," jawabnya sambil merangkulku. "Kamu kan tahu aku orangnya nggak bisa lihat orang susah." "Tenang aja, nanti juga diganti." Tapi janji tinggal janji. Tak ada pengembalian, tak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya senyum dan pelukan, seolah aku harus menerima semuanya begitu saja. Lalu ada kebiasaannya yang sangat mengganggu pikiranku. Setiap minggu, tepatnya hari Rabu sore, Guntur selalu pamit pergi dan tak pulang sampai Kamis malam. Katanya dia ikut komunitas pria soleh, kadang ikut kajian, kadang bantu temannya yang sakit. Tapi anehnya, aku tak pernah tahu jelas kemana dia pergi. Lokasinya selalu berubah-ubah, dan dia selalu mematikan ponsel saat menginap. "Mas, kok HP-nya nggak bisa dihubungi?" tanyaku pernah. "Lupa ngecas?" "Maaf ya," jawabnya santai. Dari situ, aku mulai curiga. Tapi sebagai istri, aku masih berusaha menahan diri. Aku coba berpikir positif, mungkin memang benar dia orang baik yang masih peduli pada sesama. Tapi rasa tak nyaman itu terus mengendap di dadaku. Titik puncaknya terjadi saat aku membuka aplikasi rekening bank kami. Tanpa sepengetahuannya, aku menyimpan akses ke transaksi bulanan. Dan di sanalah semuanya mulai terkuak. Bulan lalu saja, pengeluaran dari kartu ATM-nya mencapai 27 juta rupiah. Semua diambil tunai. Tak ada rincian transaksi belanja, hanya penarikan besar tiap seminggu sekali. Dan anehnya, itu selalu bertepatan dengan hari Rabu sore, hari di mana dia pergi membantu temannya. Hatiku langsung berdegup cepat. Ada apa ini sebenarnya? Keesokan harinya, saat dia tidur, aku nekat membuka dompetnya. Tak ada hal mencurigakan. Tapi begitu kulihat isi mobilnya, yang memang jarang aku periksa, aku menemukan satu struk belanja dari toko anak-anak. Di sana tertulis, pembelian seragam SD, sepatu anak, serta makanan ringan dalam jumlah besar. Aku tak punya anak, dan jelas truk ini bukan untukku. Darahku naik ke kepala.
Aku tak bisa tidur malam itu. Otakku berputar liar, apakah dia sudah punya anak? Apakah dia sudah punya keluarga lain? Aku mulai menyelidiki sendiri. Aku coba lihat histori medsosnya, cari siapa saja yang pernah aktif di postingannya. Anehnya, semua akun lamanya sudah hilang. Seperti dihapus. Seperti dilenyapkan dari dunia maya. Aku kemudian menyewa penyelidik pribadi lewat rekomendasi teman. Aku hanya bilang ingin tahu kemana suamiku pergi setiap Rabu. Butuh 2 minggu bagi si penyelidik untuk mengumpulkan data awal. Dan hasilnya membuatku nyaris pingsan. Guntur setiap Rabu mengunjungi sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita dan 2 anak kecil. Dan menurut keterangan tetangga sekitar, pria itu suami dari wanita tersebut dan ayah dari anak-anaknya. Hatiku remuk. Pria yang selama ini kupanggil suami, pria yang kuanggap pasangan sehidup semati, ternyata seorang penipu yang hidup ganda. Dia bukan duda. Dia masih bersuami istri secara sah dengan wanita lain. Dan aku hanya dijadikan sapi perah. Aku mengurung diri 3 hari penuh. Guntur bertanya-tanya kenapa aku mendadak diam. Tapi aku belum siap meledak. Aku masih menahan rasa marahku, menunggu waktu yang tepat untuk membalas semuanya. Dan akhirnya aku mulai bertindak. Aku memblokir semua kartu ATM dan akses rekening bersama. Aku menarik semua fasilitas rumah dan kendaraan yang dia pakai. Aku menghubungi notaris dan memastikan seluruh surat kepemilikan aset hanya atas namaku sendiri. Aku diam-diam mengatur strategi untuk membuat Guntur keluar dari hidupku untuk selamanya. Aku tahu aku tak boleh lemah. Karena jika aku terus diam, maka mereka akan terus menumpang hidup dariku. Suami licik dan istri tuanya yang ternyata bersekongkol dengannya dalam diam. Ya, aku sudah tahu. Istri pertamanya tahu pernikahan kami. Bahkan dia menyetujui. Mereka pura-pura pisah agar aku percaya Guntur duda, lalu bersama-sama mengeruk hartaku. Tapi semuanya akan kubalas. Sampai habis. Setelah menyusun langkah-langkah awal untuk mengambil kembali kendali atas hidup dan hartaku, aku tahu waktunya tak banyak. Guntur bukan pria bodoh. Dia mungkin tak menyadari bahwa aku sudah tahu semuanya, tapi dia pasti akan mencium gelagat jika semua fasilitas perlahan mulai kutarik. Dan benar saja. Sayang, ATM-ku kenapa nggak bisa dipakai? Kod ditolak ya? Tanyanya sambil mengernyit, berdiri di depan lemari sambil membuka dompetnya. Aku menoleh singkat dari cermin, lalu menjawab setenang mungkin. Aku ganti sistem keuangan. Semua pengeluaran sekarang aku atur langsung. Kamu kalau butuh apa-apa, bilang aja. Wajahnya berubah tegang. Maksud kamu semua dipegang kamu sendiri? Jadi aku nggak bisa akses uangku sendiri. Aku berdiri dan mendekatinya perlahan. Mas, dari awal kamu nggak pernah kasih pemasukan. Semua dari aku. Kamu bilang bantu-bantu usahaku, tapi tiap bulan uang ratusan juta hilang entah kemana. Sekarang aku hanya ingin lebih rapi dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Itu saja. Aku tahu jawabanku masuk akal, tapi juga mengandung sindiran halus yang menyakitkan. Dan dari sorot matanya, dia tahu itu. Tapi dia masih mencoba bersikap tenang. Oke, kalau itu keputusan kamu, aku nggak apa-apa. Aku ikut aja, katanya pelan, tapi aku tahu hatinya mulai panas. Itu hanya permulaan. Aku mulai membatasi mobil yang biasa dia pakai. Mobil mewah itu kutarik, ku kembalikan ke garasi, lalu ku kunci. Dia terpaksa naik ojek atau nebeng teman saat keluar rumah. Tak lama kemudian, aku juga mencabut kartu kreditnya. Sekarang dia benar-benar bergantung padaku bahkan untuk uang rokok dan makan di luar. Hari-hari berlalu seperti medan perang diam. Kami masih tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Aku tak lagi mengizinkan dia menyentuhku, dan dia pun mulai enggan bicara banyak. Yang tidak dia tahu, aku masih terus melanjutkan penyelidikanku. Pak Arif, detektif yang kubayar diam-diam, berhasil menyusup lebih dalam ke kehidupan rahasia Guntur. Bu, saya temukan data sekolah anak-anaknya. 2 anak itu masih SD. Bayarannya cukup mahal, Bu. Dan ternyata, semua tagihan sekolah mereka dibayar dari rekening atas nama ibu sendiri, katanya suatu sore saat kami bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi. Jadi uangku,
Uangku yang dia pakai untuk menyekolahkan anak-anak dari pernikahan pertamanya, tanyaku getir. Betul, Bu. Ini fotokopi bukti transfernya, ujar Pak Arif sambil menyerahkan map. Tanganku gemetar saat membukanya. Di sana tertulis jelas, transfer berkala dari rekeningku sendiri ke rekening atas nama istri pertama Guntur. Bukan sekali dua kali. Sudah berlangsung lebih dari setahun. Apa istrinya tahu semua ini? Tanyaku lirih. Pak Arif mengangguk. Dari pengamatan saya, mereka tinggal satu rumah. Seperti pasangan biasa. Bahkan tetangga sekitar mengenalnya sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Jadi saya rasa, ya, istri pertamanya tahu. Dan bisa jadi mereka memang sepakat menipu ibu. Aku mengatupkan mulut. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Dikhianati oleh suami, atau disepakati untuk dimanfaatkan oleh pasangan suami istri. Hari itu, aku menangis di dalam mobil berjam-jam. Hatiku terbakar oleh marah dan luka. Tapi saat tangisku reda, aku tahu satu hal, aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai menyiapkan kejutan. Hari Rabu, seperti biasa, Guntur bersiap pergi. Kali ini dia lebih canggung, mungkin karena semua fasilitas yang biasa dia nikmati sudah tak lagi bisa dia pakai. Dia hanya membawa tas kecil, lalu pamit seadanya. Begitu dia pergi, aku menghubungi Pak Arif. Kita jalan sekarang. Kami mengikuti Guntur dari jauh, menggunakan mobil berbeda. Sampai akhirnya, mobil yang dia tumpangi berhenti di sebuah gang sempit, lalu dia masuk ke dalam rumah kecil bercat biru. Aku mematung di dalam mobil saat melihat seorang wanita keluar menyambut Guntur dengan senyum manja. Di belakangnya muncul dua anak yang langsung memeluk pria itu. Pemandangan keluarga bahagia. Tapi bukan keluargaku. Apa saya boleh ikut ke rumah itu sekarang? Tanyaku. Pak Arif menatapku ragu. Kalau ibu sudah siap, silakan. Tapi saya sarankan jangan sendiri. Aku mengangguk. Saya nggak takut. Saya cuma ingin tahu, bagaimana rasanya mereka melihat wanita yang selama ini mereka peras, berdiri di depan pintu rumah mereka. Beberapa menit kemudian, aku turun dari mobil dan melangkah pasti menuju rumah itu. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tak bisa menahan diri lagi. Tok tok tok. Pintu dibuka. Wanita itu, istri pertama Guntur, menatapku dengan mata kaget. Ibu siapa ya? Aku tersenyum sinis. Ratri, istri Guntur yang satu lagi. Wanita itu terdiam, matanya membelalak. Tak ada kata yang keluar. Lalu muncul Guntur di belakangnya, wajahnya langsung pucat begitu melihatku. Ratri, kamu ngapain ke sini? Suaranya terdengar panik. Aku melipat tangan di depan dada. Jadi ini keluarga kecilmu, Mas? Anak-anakmu? Istrimu yang katanya sudah meninggal itu ternyata sehat-sehat saja, ya? Wanita itu menunduk, wajahnya ketakutan. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kamu tahu aku istri Guntur, kan? Dia tak menjawab. Kamu tahu bahwa uang yang kamu pakai untuk belanja, menyekolahkan anak-anak, bahkan bayar cicilan rumah ini semua dari aku, kan? Suaraku mulai bergetar, tapi aku menahannya agar tak pecah. Maaf, Bu. Saya. Bersekongkol kan, teriakku akhirnya. Kalian berdua menipu aku. Aku dijadikan atem berjalan. Aku ini manusia, bukan sapi perah. Guntur mencoba menarik tanganku. Ratri, tenang dulu. Kita bicarain baik-baik. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini, kamu bukan suamiku lagi. Aku akan laporkan kamu atas penipuan, penggelapan, bahkan pernikahan ilegal. Kamu pikir aku nggak bisa hancurkan hidup kamu? Anak-anak di belakang menangis. Istrinya menunduk dengan tubuh gemetar. Tapi aku tak peduli. Mereka yang memulai ini. Mereka pikir aku akan diam selamanya? Aku menyerahkan satu bundel kertas kepada Guntur. Ini fotokopi semua bukti yang bisa kupakai di pengadilan. Mulai dari catatan rekening, bukti transaksi, hingga pengakuan orang-orang sekitar. Selamat menikmati hidup kalian selanjutnya. Tanpa sepeser pun dariku. Lalu aku berbalik dan pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Guntur pulang ke rumah kami, membawa koper. Tapi pintu tak pernah kubuka lagi.
Satpam sudah kuinstruksikan untuk tidak mengizinkan dia masuk. Bahkan semua akses rumah telah kuubah. Guntur kini bukan siapa-siapa. Dan aku tak ingin tahu lagi kabarnya. Aku melanjutkan hidupku. Kutarik semua fasilitas, kukembalikan semua surat atas namaku sendiri. Aku mengganti rekening dan kartu. Bisnisku tetap berjalan, bahkan lebih baik setelah aku terbebas dari parasit yang menggerogoti dalam diam. Sementara Guntur, menurut info dari Pak Arif, mereka kini tinggal berpindah-pindah. Rumah yang mereka sewa sudah tak mampu mereka bayar. Tabungan mereka kosong. Semua bantuan dariku telah hilang. Dan mereka berdua kini mulai merasakan hidup sesungguhnya, bukan hidup dari hasil menipu orang lain. Mereka telah kupulangkan ke tempat yang seharusnya, ke titik nol. Dan aku kembali berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Karena kini aku tahu, tak ada yang lebih menyakitkan dari dikhianati, dan tak ada yang lebih memuaskan dari membalas tanpa ampun. Setelah aku melabrak Guntur dan istri pertamanya di rumah mereka yang selama ini menjadi tempat rahasia, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Meluapkan kemarahan itu hanya langkah awal. Sekarang saatnya aku mengambil kembali harga diriku, hartaku, dan kekuasaanku yang selama ini direbut dengan cara licik. Aku bukan perempuan yang mudah menyerah. Tidak setelah semua luka yang mereka tinggalkan. Langkah pertamaku adalah menutup semua kemungkinan mereka kembali menyedot sumber dayaku. Aku menutup rekening bersama secara permanen dan mengganti seluruh PIN serta akses ke aplikasi keuanganku. Bahkan, aku menghubungi tim keuangan di kantorku untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang bisa lolos tanpa persetujuanku. Lalu aku menghubungi pengacara. Aku ingin menyusun laporan hukum yang rapi, bukan hanya untuk cerai, tapi juga untuk melaporkan Guntur atas penipuan, pemalsuan status pernikahan, dan penggelapan uang. Apa saya bisa menuntut, Des? Tanyaku pada Desi, sahabatku yang juga pengacara keluarga. Kami bertemu di kantor hukumnya yang berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Kamu bisa banget, Tri, katanya serius. Dia mengaku duda padahal masih bersuami istri. Itu sudah penipuan. Belum lagi penggunaan uang pribadi kamu untuk keluarganya tanpa persetujuan. Kita punya cukup bukti. Aku mengangguk mantap. Kalau begitu, kita mulai saja. Aku nggak mau menunggu lebih lama. Mereka harus merasakan sakitnya hidup tanpa menggantung pada aku. Desi tersenyum puas. Akhirnya kamu bicara seperti Ratri yang aku kenal dulu. Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan administratif. Aku menandatangani dokumen cerai, melengkapi bukti laporan ke kepolisian, dan menyerahkan semua yang kubutuhkan untuk membawa Guntur ke jalur hukum. Sementara itu, dari informasi yang kudapat, hidup Guntur dan istri tuanya mulai berantakan. Rumah kontrakan mereka disita pemilik karena menunggak. Guntur tak lagi punya mobil atau kendaraan untuk bekerja, dan karena selama ini hanya bergantung padaku, dia tak punya penghasilan tetap. Aku mendengar dari kenalan lamanya bahwa Guntur mencoba meminjam uang, tapi semua menolak. Reputasinya yang dulu bersih, kini tercoreng. Ada kepuasan dalam hatiku, tapi bukan karena balas dendam semata. Ini tentang keadilan. Aku hanya mengambil kembali apa yang semestinya milikku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Halo? Ratri, ini aku, Guntur. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan gejolak di dada. Ada apa? Jawabku datar. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku salah, aku hancurin kepercayaan kamu, aku bodoh. Aku cuma pengen bicara baik-baik. Boleh kita ketemu? Aku tertawa sinis. Ketemu? Untuk apa? Untuk bohongin aku lagi? Atau kamu butuh tumpangan hidup karena istri kamu sekarang pun gak bisa nanggung kamu? Ratri, tolonglah, aku benar-benar minta maaf. Hidupku hancur sekarang. Aku cuma pengen bicara langsung. Aku masih suami kamu. Bukan. Kamu bukan siapa-siapa buat aku sekarang. Dan satu hal lagi, Mas Guntur, aku bukan tempat pembuangan. Kau dan istrimu sudah habiskan uangku, waktuku, dan hatiku. Sekarang giliran kalian yang hidup dari nol. Jangan pernah hubungi aku lagi. Lalu kututup teleponnya. Tak ada getar di hatiku. Yang ada hanya rasa lega.
Tapi aku tak berhenti di situ. Aku menyadari, banyak perempuan sepertiku di luar sana. Perempuan mandiri, sukses, baik hati, yang menjadi sasaran empuk para manipulator. Aku tak ingin kisahku hanya menjadi cerita pribadi yang berakhir di meja pengadilan. Aku mulai membuka komunitas kecil untuk para istri dan perempuan korban penipuan emosional dan finansial. Aku mulai dari 5 orang, lalu berkembang jadi 20, lalu ratusan. Kami saling bercerita, saling menguatkan, dan saling bantu keluar dari hubungan beracun. Salah satu anggota komunitasku, Lila, pernah menangis sambil berkata, "Mbak Ratri, aku kira aku satu-satunya perempuan bodoh yang ditipu suami. Tapi ternyata banyak. Dan terima kasih karena Mbak sudah berani bicara duluan. Kami jadi punya keberanian." Saat mendengarnya, aku sadar bahwa lukaku telah berubah menjadi kekuatan. Dulu aku disakiti, tapi sekarang aku bangkit, dan bahkan menolong yang lain untuk bangkit juga. Tapi Guntur tak berhenti begitu saja. Ia mencoba menyerang balik, mungkin karena harga dirinya yang terluka. Lewat pesan dari pengacaranya, dia menuntut bagian dari aset karena merasa sudah berkontribusi selama menjadi suamiku. Lucu. Kontribusi apa? Menguras uangku? Menipuku? Aku hanya tertawa saat membaca surat somasinya. Desi yang mewakiliku membalas dengan dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa semua asetku diperoleh sebelum pernikahan dan bahwa tidak ada kontribusi keuangan dari Guntur selama pernikahan berlangsung. Dan lebih lucunya lagi, ketika sidang cerai berjalan, dia datang mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tirus, rambutnya kusut. Tak ada lagi Guntur yang berdasi dan bersikap elegan seperti dulu. Yang ada hanyalah pria lelah yang terjebak dalam kebohongannya sendiri. Dia menatapku di ruang sidang, berharap iba. Tapi aku hanya membalasnya dengan senyum tipis. Senyum seorang perempuan yang sudah sembuh dari luka. Putusan hakim menyatakan bahwa semua aset tetap di tanganku, dan pernikahan kami dibatalkan secara hukum karena ada unsur penipuan dalam pernikahan tersebut. Bahkan, kasus pidana terkait penggelapan dan pemalsuan status masih terus diproses. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, wartawan lokal yang tahu kasus ini mencoba mendekat, tapi aku hanya berkata satu kalimat sebelum masuk mobil. Hati-hatilah pada pria yang datang dengan kisah pilu, karena bisa jadi itu topeng dari rencana busuknya. Saya bukan korban. Saya penyintas. Dan saya tidak akan diam. Malam itu aku duduk di balkon rumahku yang dulu sering kami tempati bersama. Tapi kini terasa lebih luas. Lebih tenang. Sambil memandangi lampu-lampu kota, aku teringat semua yang telah terjadi. Guntur mungkin berhasil menipuku selama setahun. Tapi aku berhasil menghancurkan semua rencananya dalam sekejap. Dan sekarang, hidupku kembali menjadi milikku sepenuhnya. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku adalah perempuan yang dipecundangi, tapi tak pernah jatuh terlalu lama. Aku bangkit. Aku melawan. Dan aku menang. Hari-hari setelah sidang cerai berlalu dengan tenang, tapi hatiku belum sepenuhnya puas. Aku memang sudah menang secara hukum, sudah berhasil mengambil kembali seluruh hakku, bahkan menginjak reputasi Guntur yang selama ini bersinar palsu di mata orang. Tapi luka di dalam dadaku masih menganga. Dan aku tahu, belum waktunya berhenti. Aku tak mau hanya membuatnya kehilangan materi. Aku ingin dia kehilangan muka, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya dari orang-orang yang dulu dia tipu mentah-mentah. Karena pria seperti Guntur tak cukup dibalas dengan perceraian, dia harus diingat sebagai contoh laki-laki pemangsa yang gagal menghabisi mangsanya. Langkah pertamaku untuk menguliti wibawanya secara sosial adalah membuka kenyataan kepada publik. Bukan dengan drama lebay, tapi dengan fakta. Melalui komunitas yang kini sudah berisi lebih dari 150 perempuan, aku membuat kampanye online bertajuk "Waspadai Penipu Emosional Berkedok Cinta, Cerita Nyata dari R." Tulisan itu kukemas dalam bentuk esai, yang kuposting di blog komunitas dan kemudian dibagikan ke media sosial. Aku tak menyebut nama lengkap, hanya inisial dan kisahnya. Tapi yang mengenal Guntur pasti langsung tahu siapa yang kumaksud. Aku memaparkan kronologi. Bagaimana dia mengaku duda padahal masih menikah. Bagaimana dia berpura-pura tidak punya harta. Bagaimana dia menyedot semua sumber dayaku untuk keluarganya yang disembunyikan.
Dan bagaimana akhirnya aku mengungkap semuanya dan menyeretnya ke meja hukum. Tulisan itu viral. Dalam waktu 2 minggu, lebih dari 200.000 pembaca mampir ke blog kami. Banyak yang membagikan kisah itu, bahkan beberapa media digital membuat ringkasannya. Komentar yang masuk pun luar biasa. Saya pernah mengalami hal yang mirip. Astaga, baca ini bikin gemetar. Guntur itu bukan pria, dia lintah berdasi. Salut buat Ibu Ratri, yang berani bersuara dan melawan. Aku tahu kabar itu sampai juga ke telinga Guntur. Seorang kenalan yang dulu kerap jadi jembatan antara bisnisnya dan beberapa rekanan memberiku pesan suara. Ratri, Guntur sekarang benar-benar dikucilkan. Banyak proyek yang batal karena orang-orang takut punya urusan sama dia. Reputasinya hancur. Bahkan 2 koperasi tempat dia pernah jadi pengurus cabang mencopot namanya dari daftar anggota kehormatan. Aku hanya menjawab pendek, bagus. Itu baru pembuka. Aku kemudian menyelidiki lebih dalam kehidupan istri tuanya. Ternyata selama ini, wanita itu juga ikut bermain halus di belakangku. Bukan hanya tahu, tapi juga aktif membantu mengelola keuangan dari uangku sendiri. Bahkan nama wanita itu tertera sebagai penerima transfer bulanan atas alasan kerja sama distributor. Padahal aku tak pernah mengenalnya, apalagi menjalin kerja sama. Aku tak tinggal diam. Aku siapkan laporan hukum lanjutan yang menyasar si istri tua. Kali ini, bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai kaki tangan penipuan. Ketika dia menerima surat panggilan dari kepolisian, aku membayangkan wajahnya pucat dan tangannya gemetar, karena aku tahu, selama ini dia merasa aman karena berlindung di balik suaminya. Tak hanya itu, aku juga berhasil mendapatkan bukti video dari kamera CCTV rumah salah satu tetangga mereka yang menunjukkan Guntur membawa koper dari rumahku menuju mobil istrinya. Koper itu berisi barang-barang milikku yang katanya mau dipakai kerja, padahal kemudian dijual. Dengan bukti itu, polisi mulai serius menyelidiki kasus mereka sebagai penipuan terencana. Aku mulai merasa puas, tapi semesta belum selesai memberiku hadiah. Salah satu majalah perempuan mengundangku untuk menjadi narasumber dalam rubrik Perempuan Tangguh. Mereka tertarik mengangkat ceritaku, karena menurut mereka, banyak perempuan sukses yang terjebak hubungan beracun seperti aku. Bu Ratri, kami ingin menjadikan kisah ibu sebagai pengingat bahwa cinta tak selalu suci, dan perempuan berhak melawan, kata redakturnya. Aku datang dengan gaun abu-abu elegan dan rambut tersanggul rapi. Wajahku tak lagi menyimpan luka, tapi ketegasan. Dalam sesi wawancara, aku mengucapkan satu kalimat yang kemudian dikutip ratusan kali. Aku bukan korban cinta. Aku korban penipuan. Dan setiap penipuan pantas dibongkar. Guntur, setelah semua itu, dia hidup nomaden. Dari satu rumah kontrakan ke rumah lain. Istrinya mulai sakit-sakitan karena stres dan tekanan sosial. Anak-anak mereka harus pindah sekolah ke tempat yang lebih murah. Semua bantuan keuangan yang dulu mengalir dari kantongku kini menghilang. Tak ada siapapun yang bersedia meminjami mereka uang karena nama mereka sudah hitam di komunitas. Salah satu tetanggaku, yang kebetulan juga kenal dengan lingkungan istri tua Guntur, berkata padaku saat bertemu di minimarket. Bu Ratri, aku ikut senang akhirnya keadilan berpihak. Soalnya dulu dia suka pamer, bilang suaminya pinter cari uang. Ternyata uang dari mana? Aku tersenyum kecil. Yang bisa menipu hanya sebentar. Tapi yang hidup jujur akan menang selamanya. Terkadang, saat malam datang dan aku sedang duduk sendiri di beranda rumah, aku teringat masa-masa ketika dulu aku begitu mencintai Guntur. Rasanya seperti menonton film dari masa lalu, adegan penuh cinta yang ternyata hanya sandiwara satu pihak. Tapi aku tak menyesal. Karena lewat luka itu, aku belajar melihat lebih jernih. Aku belajar bahwa cinta sejati tak butuh kebohongan. Dan bahwa perempuan yang terluka bukan berarti perempuan yang kalah. Aku juga belajar bahwa aku tak perlu siapapun untuk merasa utuh. Karena di dalam diriku sudah ada kekuatan yang bahkan tak kusadari, sampai akhirnya aku dipaksa untuk mengeluarkannya. Kini hidupku lebih damai. Aku masih sendiri, dan aku bahagia. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku hidup tanpa racun. Suatu hari, aku menerima surat kecil di kantor. Tak ada nama pengirim.
Hanya tertulis, "Maafkan aku." Aku tahu aku sudah terlalu keterlaluan. Aku cuma berharap kamu bahagia sekarang. Maaf, Guntur. Aku membaca surat itu sekali. Lalu kulipat pelan. Tanpa ragu, kubuang ke tempat sampah. Maaf, Terlambat. bahagia? Sudah, Guntur. Sudah lewat dari sejarahku. Aku tak perlu balas dendam lagi. Karena mereka sudah hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Dan aku Melangkah maju, dengan kepala tegak dan hati yang utuh kembali. Langit pagi itu cerah. Udara segar menembus jendela besar ruang kerjaku, menyapu wajahku yang kini lebih damai dari sebelumnya. 3 bulan sudah berlalu sejak perceraian itu resmi dan kasus penipuan Guntur bersama istrinya diproses aparat hukum. hidupku berubah. Bukan karena keadaan, tapi karena aku memilih berubah. Aku duduk di kursi kulit coklat di ruang kerja, tempat yang dulu penuh dengan kenangan buruk, telepon darinya, surat-surat tagihan misterius, dan obrolan manis yang ternyata penuh kebohongan. Tapi kini ruangan itu menjadi simbol kemenangan. Aku ubah suasananya, ku bersihkan dari semua jejak masa lalu. Bahkan foto pernikahan kami yang dulu menggantung di dinding, telah kuturunkan dan kubakar sendiri. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai. Hari-hariku kini padat dan bermakna. Aku sibuk mengembangkan komunitas perempuan tangguh yang kini sudah berkembang jadi jaringan nasional. Namanya, Ruang Pulih, sebuah ruang aman bagi perempuan untuk bercerita, belajar, dan bangkit dari luka emosional. Setiap minggu kami mengadakan pertemuan virtual, membahas berbagai topik. Cara mengenali pasangan manipulatif, mengatur keuangan secara mandiri, hingga melatih keberanian untuk memutus hubungan beracun. Aku pikir aku sendirian, kata salah satu anggota baru bernama Kirana. Ternyata banyak yang senasib. Tapi aku bersyukur, karena di sini aku bukan hanya ditemukan, tapi juga dipulihkan. Aku tak bisa menahan air mata saat mendengarnya. Aku tahu, segala luka yang kualami dulu kini menjelma menjadi obor yang menyalakan jalan bagi orang lain. Tapi hidup tak berhenti di komunitas. Bisnisku juga tumbuh pesat. Mungkin karena aku kini mengurus semuanya dengan lebih bijak dan tegas. Dulu Guntur banyak ikut campur, katanya, membantu, padahal lebih banyak menghambur-hamburkan uang di belakangku. Kini aku punya kontrol penuh. Aku merekrut staf-staf baru yang jujur dan berdedikasi. Aku juga membuka 2 cabang baru di luar kota. Banyak investor yang sebelumnya ragu, kini mulai mendekat karena melihat keseriusan dan komitmenku. Aku kagum sama Ibu, Bu Ratri, ucap Andre, salah satu mitra bisnis baruku. Ibu bukan cuma cerdas, tapi juga kuat. Saya baca tulisan Ibu di majalah. Hebat sekali bisa melewati semua itu. Aku tersenyum. Aku hanya wanita yang tak mau diam saat diinjak. Dan sekarang aku berdiri lebih tegak. Lalu suatu hari, aku mendapat undangan sebagai pembicara dalam konferensi nasional bertajuk Perempuan dan Ketahanan Emosional. Acara itu diadakan di Jakarta dan akan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, pebisnis, akademisi, aktivis, dan publik figur. Aku awalnya ragu, tapi Desi, sahabat sekaligus pengacaraku yang kini jadi partner dalam beberapa kegiatan sosial, berkata, "Ini saatnya kamu bicara di panggung yang lebih besar, Tri. Jangan takut. Dunia butuh dengar suaramu." Maka aku pun berdiri di panggung megah itu. Mengenakan setelan blazer putih dan celana panjang hitam, dengan rambut ditata rapi dan riasan sederhana. Sorotan lampu panggung menyinari wajahku. Tapi bukan itu yang membuatku percaya diri. Yang membuatku kuat adalah kenyataan bahwa aku berdiri di sana karena luka yang pernah kualami dan keberanianku untuk bangkit. "Nama saya Ratri," kataku membuka sambutan. "Saya seorang pebisnis, dan saya pernah menjadi korban penipuan dalam pernikahan. Tapi saya di sini bukan untuk menangisi masa lalu. Saya berdiri di sini karena saya selamat, dan saya ingin membawa lebih banyak perempuan keluar dari kegelapan yang sama." Ruang itu hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Aku tak menangis. Tapi ada getar halus dalam suaraku, bukan karena lemah, tapi karena terharu pada versi diriku yang kini telah tumbuh begitu kuat. 3 hari setelah konferensi itu, aku menerima pesan tak terduga di email. "Yedah, Ibu Ratri,
Kami dari manajemen salah satu stasiun televisi nasional tertarik menjadikan ibu sebagai narasumber dalam program Perempuan Kuat Nusantara. Kami percaya kisah ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak penonton. Hormat kami, tim produksi. Aku hanya menghela napas pelan. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar, ini benar-benar puncak pembuktian bahwa aku bukan lagi korban. Aku kini simbol kebangkitan. Namun, di balik segala keberhasilan dan tepuk tangan itu, aku tahu bahwa yang paling penting bukanlah sorotan publik, tapi perdamaian dalam hatiku sendiri. Maka pada suatu Sabtu pagi, aku pergi ke rumah ibuku di pinggiran kota. Beliau menyambutku dengan hangat. Kami duduk di teras sambil minum teh, seperti dulu saat aku masih remaja. "Erate, kamu sekarang kelihatan beda," kata ibu sambil memegang tanganku. Lebih teduh, lebih kuat. Aku menoleh padanya. Aku sudah melewati badai, Bu. Dan aku tak akan biarkan diriku hanyut lagi. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu bangga. Dulu ibu sempat khawatir kamu gak akan sanggup berdiri setelah semua itu. Tapi ternyata kamu bukan cuma berdiri, kamu berlari. Di hari yang sama, aku mengunjungi makam ayahku. Membawa bunga melati kesukaannya. Kubersihkan nisan dengan sapu kecil yang kubawa, lalu duduk bersimpuh. "Ayah, Ratri sudah bangkit. Ratri nggak lemah." Ratri sudah memaafkan diri sendiri dan sekarang membantu perempuan lain agar tidak jatuh dalam luka yang sama. Aku menatap langit. Angin bertiup lembut. Aku merasa tenang. Lalu ponselku bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Aku melihat nama pengirimnya, Guntur. Dia mengirimkan email panjang. Isinya permohonan maaf, permintaan kesempatan kedua, dan cerita tentang hidupnya yang kini kacau. Istrinya pergi, anak-anaknya sakit, dia tak punya pekerjaan tetap, dan semua orang menjauhinya. Aku tahu aku pantas menerima ini semua. Tapi setidaknya, izinkan aku bicara sekali lagi. Aku hanya ingin minta maaf langsung. Aku menghapus email itu, tanpa membacanya sampai habis. Karena aku tahu, kadang dalam hidup, memaafkan bukan berarti memberi ruang lagi, tapi menutup pintu rapat-rapat agar tak ada luka yang masuk kembali. Dan hari itu aku tahu, aku sudah benar-benar sembuh. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah sambil memandang bintang-bintang. Aku memeluk diriku sendiri. Tak ada pelukan pria, tak ada kata manis dari siapapun. Tapi aku merasa cukup, karena kini aku tahu. Aku kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena aku memilih bangkit setiap kali terhempas. Aku utuh bukan karena dicintai orang lain, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Dan aku bahagia, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku akhirnya bebas. Kupikir semua sudah selesai. Kupikir setelah segala yang terjadi, setelah aku bangkit, berdiri di atas luka, dan menyulap duka menjadi kekuatan, Guntur akan menghilang dari hidupku seperti debu yang tersapu angin. Tapi ternyata aku salah. Guntur, seperti racun yang tak mau hilang dari aliran darah, kembali muncul. Kali ini bukan dengan air mata atau rayuan belas kasihan, melainkan dengan dendam. Semua berawal saat aku menghadiri acara seminar bisnis perempuan di Bandung. Acara itu penuh dengan pengusaha dan pemilik usaha kecil menengah dari berbagai kota. Aku menjadi salah satu panelis. Sesi berjalan lancar, dan suasana sangat bersahabat. Namun, seusai acara, aku menerima pesan dari salah satu karyawan di kantor pusat. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Bu, ada orang yang menyebarkan gosip bahwa ibu menipu mantan suami dan mengambil seluruh hartanya." Jantungku berdegup cepat. "Siapa?" balasku. Tak lama kemudian, aku dikirimi tangkapan layar akun media sosial anonim yang menyebarkan postingan berjudul, "Perempuan sukses itu ternyata hanya modal tipu mantan suami dan giring opini publik." Di dalamnya, dijelaskan bahwa aku menuduh suamiku demi mengambil alih seluruh aset, bahwa aku sebenarnya menikah demi kekayaan, bahwa akulah yang memanipulasi keadaan dan menciptakan narasi palsu di publik. Postingan itu disertai gambar-gambar lamaku bersama Guntur. Bahkan ada satu foto kami sedang berlibur ke Bali, tampak mesra dan bahagia. Foto itu diambil sebelum semua kebusukannya terungkap. Aku duduk membeku di kursi hotel.
Tanganku menggenggam ponsel, mataku tak berkedip. Dia kembali. Tapi kali ini dengan strategi kotor baru, pembalikan narasi. Aku segera menghubungi Desi. Des, Guntur mulai bergerak. Dia menyebarkan fitnah soal aku. Menggunakan akun anonim dan memelintir cerita seolah-olah aku pelaku penipuan, kataku dengan suara bergetar. Desi langsung geram. Tenang, kita punya bukti semua kejadian. Kita bisa laporkan pencemaran nama baik. Ini sudah melanggar hukum ITE. Dia main licik lagi, padahal kupikir dia sudah habis, ucapku lirih. Orang seperti dia, Tri, nggak pernah bisa menerima kenyataan bahwa mereka kalah. Dia ingin menjatuhkan kamu bukan untuk menang, tapi untuk memastikan kamu juga jatuh. Tapi kita nggak akan kasih dia kesempatan. Esok harinya, tim hukumnya Desi melaporkan akun anonim itu. Mereka juga melacak IP dan aktivitas digitalnya. Ternyata akun itu dibuat dengan identitas fiktif, tapi lokasi pengunggahannya berasal dari warnet kecil di Bekasi, daerah tempat Guntur terakhir kali diketahui tinggal. Tak butuh lama untuk menyusun laporan resmi ke pihak berwajib. Aku juga mengadakan klarifikasi di akun media sosial resmiku. Saya, Ratri, tidak pernah menipu siapapun. Saya hanya menyuarakan kebenaran dari luka yang saya alami. Saya tidak takut pada fitnah. Saya punya bukti, saksi, dan kekuatan hukum di pihak saya. Bagi siapapun yang mencoba menjatuhkan saya dengan dusta, ketahuilah, saya bukan perempuan yang diam saat diinjak. Postingan itu viral dan mendapat dukungan luar biasa. Komentar membanjiri. Kami percaya pada Ibu Ratri. Kalau orang jahat tak mau diam, maka yang baik harus lebih lantang. Tetap semangat, Bu. Jangan kasih ruang buat parasit. Tapi efeknya belum selesai. 2 minggu kemudian, saat aku datang ke salah satu lokasi proyek pengembangan properti milikku di luar kota, aku mendapat kabar bahwa investor utama tiba-tiba membatalkan kerjasama. Alasannya, mereka mendapat informasi tidak valid soal latar belakangku dan merasa reputasiku sedang tidak stabil. Hatiku tercekat. Guntur tak hanya menyerang di media sosial. Dia mulai menyabotase bisnisku, tempat nafasku, hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Aku duduk di ruang rapat kosong. Menghela napas panjang. Rasanya seperti deja vu. Seperti saat dulu aku duduk sendiri setelah mengetahui bahwa pria yang kupanggil suami adalah pembohong kelas kakap. Tapi kali ini aku tidak hancur. Aku tidak menangis. Aku bangkit. Aku menghubungi investor itu langsung. Aku tunjukkan data, surat laporan hukum, dan bukti pelaporan pencemaran nama baik. Aku tak meminta mereka percaya buta, aku minta mereka membaca fakta dan menilai sendiri. Seminggu kemudian, mereka menghubungi kembali dan meminta maaf. Mereka bersedia melanjutkan kerjasama, bahkan memberi tambahan modal. Aku tersenyum puas. Kebohongan hanya menang sementara. Tapi kebenaran akan selalu bertahan lebih lama. Guntur, dia kini lebih nekat. Dia mendatangi kantor salah satu vendorku, mengaku sebagai korban manipulasi, meminta agar semua orang menjauh dariku karena aku berbahaya. Tapi vendor itu, yang sudah bekerja denganku lebih dari 3 tahun, hanya menatapnya dengan dingin. Kami kenal Bu Ratri jauh sebelum Bapak muncul. Kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang menyimpan busuk. Dan seperti itu, satu demi satu langkah Guntur berakhir dalam kegagalan. Sampai pada suatu malam, aku mendapat telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Aku ragu untuk menjawab, tapi akhirnya kuangkat. Ratri, ini aku. Suaranya serak, lelah. Guntur, aku nggak mau dengar apa-apa, ujarku langsung. Tolong, dengarkan aku sekali ini saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Istriku meninggalkan aku. Anakku dibawa keluar kota. Aku cuma ingin bicara. Aku nyerah. Aku kalah. Aku diam. Di satu sisi, aku tahu ini bisa jadi salah satu skenario baru. Tapi entah kenapa, malam itu, aku tak segera menutup telepon. Aku benci kamu dulu, karena kamu lebih kuat. Karena kamu nggak tunduk. Karena kamu nggak bisa kuatur. Tapi sekarang aku sadar, aku kalah bukan karena kamu jahat. Tapi karena aku kotor. Aku pengecut.
Aku rakus? Suaranya pecah. Isaknya pelan tapi nyata. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Tolong, jangan kirim aku ke penjara. Aku menutup mata. Hening beberapa detik. Lalu aku berkata, Guntur, selama ini kamu menyiksa aku tanpa ampun. Kamu sikat hartaku, kamu manipulasi perasaanku, dan saat aku sudah bebas, kamu coba jatuhkan aku lagi. Tapi dengar baik-baik, aku tidak akan menolongmu. aku tidak akan menyelamatkanmu. Karena kamu sendiri yang memilih lubang itu untuk jadi tempatmu jatuh. Lalu kututup telepon. Dan kali ini, benar-benar tak akan pernah kubuka lagi jalur komunikasi dengannya. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari kepolisian sampai ke rumahku. Proses hukum terhadap akun pencemaran nama baik berlanjut. Ada bukti kuat bahwa Guntur pelakunya. Dia akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Dan aku tak datang ke kantor polisi. Aku tak perlu. Kuutus tim kuasa hukum. Karena aku punya hidup yang lebih penting untuk dijaga, hidup yang bersih, tenang, dan penuh makna. Guntur memilih mati perlahan, bukan karena aku yang menghukumnya, tapi karena dia tak pernah belajar dari kejatuhannya. Dan aku memilih terus hidup, berjalan maju, tanpa menoleh ke belakang. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Angin berhembus pelan membelai wajahku, membawa aroma bunga Kamboja yang bermekaran di halaman belakang rumah. Aku duduk di teras, mengenakan daster sederhana dan sandal rumah. Tak ada make-up tebal, tak ada sorotan kamera, tak ada suara tepuk tangan atau panggung seminar, hanya aku, dengan damai yang selama ini kucari. Sudah 6 bulan sejak sidang terakhir Guntur. Proses hukum pencemaran nama baik yang ia lakukan ditutup dengan vonis bersalah dan hukuman percobaan. Dia juga diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis bahwa semua narasi yang disebarkannya tidak benar dan hanya bentuk pelampiasan dendam pribadi. Dan setelah itu, dia hilang. Tak lagi muncul di media sosial. Tak lagi mencoba menghubungiku. Tak ada kabar dari siapapun tentang dirinya. Bagi dunia, dia mungkin sudah tak penting lagi. Dan bagiku, dia sudah tak punya tempat sedikit pun dalam ingatanku. Hari itu adalah ulang tahunku. Tak ada pesta besar seperti dulu. Tapi di meja makan, kue coklat buatan sendiri tersaji dengan lilin kecil di atasnya. Di sekitarku, hadir orang-orang yang selama ini menemaniku melewati badai, Ibu, Desi, dan sahabat-sahabat dari komunitas Ruang Pulih. Aku meniup lilin sambil mengucap dalam hati, terima kasih, Tuhan, telah membawaku melalui rasa sakit agar aku bisa mengenal diriku lebih dalam. Setelah itu kami makan malam bersama, penuh tawa dan cerita. Tak ada satupun yang membahas masa laluku. Bukan karena mereka lupa, tapi karena aku sendiri sudah berhenti menjadikan luka itu sebagai pusat hidupku. Keesokan paginya, aku mendapat pesan dari seorang perempuan tak kukenal bernama Ratna. Ia mengatakan bahwa ia pernah menjadi korban pernikahan palsu seperti yang kualami, dan kini sedang dalam proses hukum yang serupa. Saya membaca kisah Ibu Ratri dari blog dan media. Saya terinspirasi. Sekarang saya sedang berjuang sendiri. Tapi kisah ibu menjadi pelita. Terima kasih sudah berani bicara. Air mataku jatuh pelan membaca pesan itu. Bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu, luka yang dulu ingin kututupi, kini menjadi penolong bagi banyak orang. Dan saat itu, aku sadar, inilah kemenangan sejati. Suatu pagi, aku berjalan ke taman kota sendirian. Aku mengenakan baju santai, tanpa riasan, hanya topi lebar untuk melindungi wajahku dari matahari. Banyak yang tak mengenaliku, dan aku suka itu. Aku bukan publik figur, aku bukan selebritas. Aku hanya perempuan biasa yang selamat dari luka yang luar biasa. Aku duduk di bangku taman, memperhatikan anak-anak kecil berlari, ibu-ibu bercengkrama, dan pasangan tua yang saling menyuapi sarapan. Dunia begitu indah ketika kita tidak lagi memandangnya dari balik luka. Lalu, tiba-tiba, seseorang duduk di bangku seberang. Seorang pria tua, wajahnya tirus, mengenakan jaket usang. Matanya menatapku dengan sorot yang tak asing. Guntur. Aku tercekat sejenak. Tapi tak ada gejolak di dada. Tak ada amarah, tak ada getir. Hanya hening yang dalam. Dia membuka suara pelan. Kau kelihatan
Bahagia. Aku menatapnya sebentar, lalu menoleh ke pohon angsana di samping kami. Karena aku memang bahagia. Dia mengangguk. Aku sudah kehilangan semuanya. Bahkan diriku sendiri. Aku hanya ingin bilang, aku sudah berhenti. Aku tak ingin lagi mengusikmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menoleh, menatap matanya. Aku sudah tak butuh pengakuanmu, Guntur. Hidupku sudah lengkap tanpa penyesalan darimu. Dia menunduk. Kau tidak akan memaafkanku. Aku menghela napas. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan karena kamu layak mendapatkannya. Tapi karena aku layak mendapatkan kedamaian. Dia meneteskan air mata. Tapi aku tak tersentuh. Aku bangkit, menatapnya untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Guntur. Semoga kau menemukan caramu sendiri untuk bangkit, seperti aku dulu. Lalu aku pergi, tak menoleh. Dan aku tahu, itulah pertemuan terakhir kami. 2 bulan kemudian, aku berdiri di sebuah aula besar tempat acara tahunan, ruang pulih, diselenggarakan. Kali ini bukan aku yang menjadi pembicara utama, tapi salah satu anggota komunitas yang dulu pernah menangis dalam pelukanku karena suaminya memperkosanya secara emosional dan keuangan. Kini dia berdiri di podium, anggun dan percaya diri. Saya belajar dari Ibu Ratri bahwa kita boleh hancur, tapi tak boleh selesai. Kita boleh menangis, tapi tak boleh menyerah. Karena dalam luka kita, ada kekuatan yang bisa menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, bukan karena trauma, melainkan karena bangga. Aku tak hanya berhasil menyelamatkan diriku dari kehancuran. Aku juga mewariskan keberanian kepada perempuan-perempuan lain yang hampir tenggelam seperti aku dulu. Di penghujung acara, aku naik ke panggung. Bukan untuk ceramah panjang. Hanya sepatah 2 kata. Aku pernah dibohongi, dijatuhkan, dimanfaatkan, dan diludahi. Tapi aku tak pernah benar-benar hancur. Karena aku memutuskan untuk bangkit. Dan sekarang, aku tahu, aku adalah luka yang sembuh. Aku adalah kegelapan yang menemukan cahaya. Dan aku adalah perempuan yang memilih untuk merdeka dari dendam, dari masa lalu, dan dari siapapun yang mencoba menjadikan aku boneka. Aku bukan lagi Ratri yang disakiti. Aku adalah Ratri yang berdiri. Dan aku tak akan pernah jatuh lagi. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling menggema di hatiku adalah suara hatiku sendiri yang akhirnya tenang. Suara yang berkata, kau sudah pulih. Dan kau tak akan pernah kehilangan dirimu lagi. Kini aku menulis buku. Bukan untuk ketenaran, tapi untuk meninggalkan jejak. Agar suatu hari, jika ada perempuan yang merasa dunia mengkhianatinya, dia bisa membaca kisahku dan tahu. Aku pun pernah remuk, tapi aku tak pernah runtuh. Dan jika ada yang bertanya, apa arti kebebasan sejati? Maka aku akan menjawab, kebebasan sejati adalah saat kau bisa memaafkan tanpa melupakan, melepaskan tanpa kehilangan, dan melangkah tanpa lagi memikul dendam. Aku sudah sampai di sana. Aku bebas. Aku pulih. Dan aku hidup.